Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang integral tentu. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang integral tak tentu ya, dan sepintas tentang integral tentu. Nah, sekarang kita akan fokus ke integral tentu. Kita langsung aja ke materi ya, biar efektif. Nah, untuk pengoperasian integral tentu itu sebetulnya sama aja kayak integral tak tentu. Cuman bedanya kalau di integral tentu kita akan memasukkan nilai A dengan nilai B ke dalam hasil integral. Jadi kalau di integral tentu ini dia punya batas ya, ada batas bawah dan batas atas, atau disimbolkan dengan AB gitu ya. Nah, nanti hasil integralnya kalian masukkan, yang dimasukkan pertama kalinya itu adalah nilai atasnya dulu gitu ya, ke hasil integralnya. Nih, hasil integral ini ya dimasukin nilai B-nya, kemudian dikurangi dengan hasil integral yang dimasuki dengan nilai A atau batas bawah gitu. Nanti setelah dimasukkan, setelah disubstitusi, baru dioperasikan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya gitu ya. Nanti akan menghasilkan nilai tertentu. Jadi di integral tentu ini kalian akan menghasilkan nilai akhir gitu ya, tidak akan dibubuhi oleh konstanta, oleh C. Kan kalau yang integral tak tentu mah plus C ya. Nah, kalau yang tentu itu nggak pakai C lagi karena sudah berbentuk angka atau nilai. Ini contohnya. Ibu punya fungsi 4x pangkat 3, batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Nah, kita integralkan dulu nih yang 4x pangkat 3-nya. Masih ingat cara integral? Pangkatnya ditambah 1, kemudian hasil penjumlahan pangkatnya digunakan sebagai penyebut gitu ya. Sok 3 ditambah 1, 4. Nah, si 4 ini pindah ke depan, jadi per gitu. Berarti 4 per 4 1 x pangkat 4. Berarti ini hasil integralnya betul ya, x pangkat 4. Nah, udah diintegralkan, nanti hasilnya dimasuki batas atas dan batas bawah. Batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Coba kita masukkan ya, si x-nya kita ganti dengan 3. Berarti 3 pangkat 4. 3 dari mana 3? 3 itu adalah mengganti nilai x dengan batas atas. Batas atasnya adalah angka 3 gitu ya. Berarti 3 pangkat 4 dikurangi batas bawah, masukin ke hasil integral. Berarti 1 pangkat 4. 3 pangkat 4 kan 81, dikurangi 1, hasilnya 80. Dah kayak gini. Terus yang contoh kedua itu 1 per x pangkat 3. Ini kan bisa diubah dulu ya, jadi bentuk x pangkat min 3 gitu ya. Diintegralkan. Nah, ini hasil integralnya kayak gini. Ingat ya, pangkatnya ditambah 1, kemudian si pangkat tadi dijadikan penyebut di depan gitu ya. Ini hasilnya kayak gini. Terus masukkan angka 2 dan 1. Si x-nya ya, maksudnya ganti dengan 2, kemudian x-nya ganti dengan 1. Diselisihkan, ternyata hasilnya pecahan ya, 3 per 8. Ini coba yang kedua nih, masih bingung, coba kalian perhatikan kembali ya, dikaji kembali. Terus di integral tentu ini memiliki beberapa sifat. Di antaranya ada 6 sifat ya yang harus kalian pahami. Yang pertama itu, jika suatu fungsi yang akan kita integralkan merupakan hasil perkalian dengan konstanta, dengan K ya, konstanta, maka bentuk ini bisa kita ubah, kita sederhanakan, konstantanya di depan ya. Konstantanya di depan ditulis, kemudian integral dari fungsinya gitu. Jadi kita tinggal mengintegralkan si fungsinya aja, konstantanya boleh nanti dikalikan di akhir gitu ya. Jadi si konstanta tidak ikut di integralkan, cukup yang fungsinya aja. Kemudian yang sifat kedua, jika di dalam integral itu terdapat pengoperasian penjumlahan atau pengurangan, maka operasi integral dapat dipecah. Berarti jadi masing-masing segmen fungsi ya. Kalau ini kan fx plus minus gx, ini menyatu gitu ya. Nah, ini bisa kita pecah satu-satu. Integralkan fungsi pertamanya dulu, baru integralkan fungsi keduanya dulu. Nanti hasilnya kita operasikan sesuai dengan perintah, baik itu penjumlahan maupun pengurangan ya. Terus yang ketiga itu ada fungsi x.
Nah, kalau punya batas bawah A, batas atas B, kita boleh mengganti atau menukar batas atas dengan batas bawah dengan syarat membubuhkan tanda negatif di depan integral ya. Awalnya A dengan B, jadi B dengan A, jadi A-nya di atas, B-nya di bawah, tapi dengan syarat harus ada negatif di depan integral ya. Ini perhatikan perubahan A dan B. Kemudian sifat yang keempat, jika batas bawah dengan batas atasnya sama, jadi kita memasukkan batas atas dengan batas bawahnya sama, maka selisihnya adalah 0. Ya iyalah ya, ketika hasilnya sama, maka tidak akan ada selisih. Makanya hasilnya bakal 0. Oke, terus lagi yang kelima, jika integral terdiri dari beberapa segmen ya, maksudnya beberapa bagian. Misal bagian pertama itu batas bawahnya A, batas atasnya P, terus yang keduanya batas bawahnya P, batas atasnya B, maka ini bisa digabungkan nih. Ini ada P ya. Aduh. Nih, ada P nih, P dan P. Nah, ini bisa dihilangkan, ini atas ini bawah, bisa hilang ya, bisa digabungkan. Maka syaratnya si fungsinya harus sama, fungsi yang di dalam ininya nih fx, ini fx harus sama ya, harus sama. Maka bisa kita sederhanakan menjadi integral fx dengan batas A bawah, batas atasnya B langsung. Berarti batas P nya tidak usah dimasukkan karena sudah include, sudah termasuk di dalam ini yang bentuk ini ya. Kemudian yang keenam, kalau yang keenam, oh iya, ini mah, oh ya bedanya yang kedua. Kalau yang dua mah berarti integral tak tentu ya. Ini mah secara umum gitu. Nah, kalau ini mah yang tentunya karena dia ada batas A dengan B. Ini tadi bisa dipecah sama ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing nih. Dan batasnya juga tetap AB, ini batasnya AB. Jadi kalau kita punya sistem fungsi, kalau sistem itu berarti lebih dari satu fungsi gitu ya. Nah, kita bisa memecah fungsi-fungsi tersebut dengan batas atas dengan batas bawahnya tetap, tidak ada perubahan gitu ya. Kalau ini yang gabungannya AB, berarti yang pecahannya juga sama AB kalau banyak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini yang sifat-sifat integral tentu. Habis ini kita bakal ke contoh soal. Ibu Cisin cuma 2 soal aja ya. Sisanya boleh kalian searching di referensi yang lain untuk contoh-contoh yang sifat lainnya. Untuk contoh pertama, nih ibu punya berapa fungsi nih? 1, 2, 3, 4, ada 4 fungsi. Ada 4 fungsi ya. Kalian boleh memecah si fungsi ini jadi 4 integral, 1, 2, 3, 4, satu-satu diintegralkan boleh ya. Boleh juga langsung, ibu aku mah udah bisa integralnya, jadi mau langsung aja, boleh ya. Nah, berarti ini tinggal integralkan satu-satu x pangkat 3, integralnya ini ya, 1/4 x pangkat 4. Kemudian yang 6x kuadrat hasil integralnya 2x pangkat 3. 8x hasil integralnya 4x kuadrat ya. Yang 2 hasil integralnya 2x gitu. Kalau udah kayak gini hasil integralnya, baru kita masukin batas bawah sama batas atas. Batas bawahnya -1, batas atasnya 2 gitu ya. Nah, berarti kita pakai yang batas atas dulu, yang 2 masukin ke hasil integral. X-nya ganti semua sama angka 2. 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau udah beres, nanti kita selisihkan dengan batas bawahnya. Nah, untuk yang batas bawah berarti kita tinggal mengganti X dengan -1 ganti ya. Nah, ternyata setelah dijumlahkan, yang pertama itu hasilnya 8, kemudian dikurangi yang batas setelah hasil operasi batas bawah 17/4. Ya, ini hasilnya adalah 3/4. Udah kayak gitu. Paham ya? Nah, terus ini ada contoh yang kedua. Sama aja ya, tadi ada dua fungsi, boleh kalian satu-satu, boleh langsung boleh. 2x hasil integralnya x pangkat 2, 3x kuadrat hasil integralnya x pangkat 3, betul ya. Kita masukkan batas bawah -1, batas atas 2. Oke, kita masukin dulu, hasilnya adalah -6. Oke, paham ya untuk ini. Oh iya, karena kita di pertemuan ini punya 30 menit, ini mungkin untuk materi ini cuma 10 menit, mudah-mudahan cukup. Sisanya ada evaluasi, cuma 2 soal ya,
Tapi walaupun 2 soal, yang diharapkan itu pahamnya gitu ya. Oke. Sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan integral selanjutnya. Masih banyak ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.